Oke, selamat datang, selamat siang, selamat jumpa lagi di acara Motivasi Agung bersama saya Agung Raja. Sebuah acara yang mengupas lebih dalam tentang berbagai macam masalah kehidupan. Pada kesempatan kali ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, saya akan mengambil sebuah tema pertobatan kolektif berjudul Ramadan. Seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa kita jumpa di Ramadan 1433 Hijriah. Kesadaran itu datang ternyata dengan segala macam kesibukan. Semakin hari kedatangan Ramadan semakin biasa saja rasanya. Tidaknya saya tidak punya persiapan khusus dan istimewa. Itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba berakhir. Tidak seperti saat saya masih lugu dan kanak-kanak dulu. Kedatangannya ditunggu-tunggu dan selalu ditunggu-tunggu dan dipersiapkan sepenuh hati. Mungkin ini kasuistik kalau bahasa kerennya dan hanya terjadi pada hidup saya. Mungkin dalam diri Anda juga demikian. Bicara tentang Ramadan, Ramadan adalah sebuah pertobatan kolektif. Terlepas dari bagaimana kesehariannya. Pada Ramadan semua orang punya alasan yang tepat untuk bertobat. Dan berusaha jadi lebih baik. Orang berusaha untuk menjaga ibadahnya. Berusaha untuk menjaga lidahnya. Matanya. Dan hatinya. Serta berusaha untuk menjadi tingkat lebih baik daripada hari-hari lainnya atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, karena dikerjakan secara kolektif, semuanya jadi lebih mudah. Konsepnya mengadopsi sosialisme ya. Sama lapar, sama rata, sama rasa. Lapar sama lapar, sabar sama sabar, baik sama baik. Karena kebaikan tersebut dilakukan secara bersamaan, secara bersama-sama. Baiknya adalah semua orang jadi saling menjaga atau minimal saling merasa sungkan untuk tidak melanggar sebuah aturan. Tetapi sayang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak berlaku terus-menerus. Sayang hal tersebut secara temporer. Kadang saya malah paling tidak menjadikan bulan ini sebagai bulan pencitraan sekaligus bulan pamer. Saya mengatakan bulan pamer ini karena bercitra paling beriman, paling bertakwa, paling beramal. Parahnya lagi karena citra itu, kadang saya merasa berhak untuk menilai orang lain, menghakimi, dan merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, tentang usaha untuk berbuat baik tersebut, saya juga mulai menyaksikan diri saya sendiri. Apakah saya ingin jadi baik karena memang ingin tahu karena termakan ibu ini? Hadiah dari Tuhan. Ibarat game, Ramadan adalah game. Dengan peserta terbanyak untuk mengumpulkan poin yang paling banyak. Game berlomba berbuat baik sebagai bulan utama pada Ramadan. Tuhan sebagai bulan utama Ramadan. Tuhan promo pahala. Lah ini tidak hanya toko-toko aja yang melakukan promo berbagai macam. Poinnya, pahalanya dilipat gandakan. Beratus kali. Apakah manusia sejatinya memang pamrih dalam bertindak dan berbuat? Apakah jika seandainya sebulan penuh diwajibkan tetap puasa tanpa iming-iming hadiah pahala, kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas? Bagaimana jika surga dan neraka ternyata tidak ada? Apakah kita akan tetap beribadah dengan ikhlas dan tanpa pamrih? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Jika Ramadan berlangsung 12 bulan, akankah manusia-manusia menjadi jauh lebih baik? Akankah kita berperilaku seistimewa pada Ramadan? Saya sanksi. Jangan-jangan Ramadan jadi istimewa karena keterbatasannya. Karena hanya 30 hari. Keimanan, kebaikan, dan kemampuan menjaga perilaku banyak manusia, jangan-jangan punya batas stamina. Mungkin karena Ramadan cuma berlangsung selama 30 hari. Manusia-manusia semacam saya yang keimanannya naik turun ini tidak stabil ya, menguatkan diri untuk mencapai tingkat tertinggi. Paling tidak terbersih dalam hati. Udahlah, nggak apa-apa. Kan cuma 30 hari ini. Masa nggak bisa juga jaga perilaku sebulan aja. Jadi seolah-olah selepas bulan ini kita siap dengan serentetan balas dendam. Kalau bisa ya janganlah. Kalau benar manusia berbuat baik karena bulannya, tidak karena hatinya,
saya memang harus mulai mengasihani diri saya sendiri. Semestinya sih Ramadan jadi bulan training intensif, bulan latihan. Sebuah kebaikan dan kemudahannya seharusnya diaplikasikan pada bulan-bulan lain sepanjang tahun ini. Tetapi kenapa kita selalu hangat-hangat tai ayam? Kita cuma jadi baik pada Ramadan dan mungkin beberapa hari sesudahnya. Selanjutnya sama saja, mengentengkan dosa dan selalu memenangkan hawa nafsu. Kenapa? Oh kenapa? Hanya dalam diri Anda lah yang bisa menilai. Kini saya memaknai puasa sebagai peneguhan iman pada yang maha paling melihat, yang maha mendengar, dan yang maha mengetahui. Bagaimana tidak ada orang yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Puasa menyadarkan manusia bahwa orang lain dapat ditipu dan diselesai, tapi Allah yang di atasnya maha mengetahui segala sesuatu, saudara. Puasa juga memperhalus jiwa, serta mengasuh kepekaan hati nurani. Jika jiwa manusia kering, kepekaan akan hilang. Yang tersisa hanyalah nafsu angkara murka. Ketika kepekaan hati nurani hilang, yang ada adalah kecongkaan, rasa benar diri, dan perbuatan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang baik tak selalu bernasib baik. Baliknya, orang jahat tak selalu bernasib buruk. Tanpa iman kepada hari akhir, baik dan buruk kehilangan makna. Kesombongan dan ketakwaan adalah makna. Kesombongan dan ketakwaan adalah mati dan dunia akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Puasalah yang mampu menyadarkan semua umat manusia di dunia. Saya lalu menyusun niat mulia. Senyampang Ramadan masih di awal dan ujungnya masih jauh. Sekarang kan puasa di hari keempat ya, kan masih banyak. Saya bertekad untuk sepenuh hati jadi orang yang baik. Mestinya kita jadi orang yang benar. Berusaha untuk memudahkan diri kita sendiri dan memfasilitasi agar orang-orang yang saya sayang jadi lebih baik dan benar. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya tidak jadi sok benar dan sok baik. Semoga kita masih diizinkan jadi lebih baik dan jadi benar tanpa menghakimi dan tanpa jadi hipokrit. Semoga Tuhan mendengar dan sudi mengabulkan kita. Oke, akhir kata, selamat menjalani pertarungan Ramadan ini. Semoga puasa hari ini mendapat berkah semua. Mendapat berkah dari yang di atas. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dari saya. Selamat jumpa di acara motivasi Agung selanjutnya. Saya Agung Rajo, salam motivasi. Pamit, wassalam.